sesuai dengan ketentuan penggunaan nomor register plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI hanya diperuntukkan kepada prajurit TNI aktif dan purnawirawan TNI. Bagaimana cara aku mengapa ke sebelah sana? Apa lu bisa? Itu terlihat. Enggak sabaran. Nah, tuh ribut lagi kan, ribut lagi kan. Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Allah Akbar ya. Tabrakan duluan. Iya, Anggota Pak. Iya, lu yang tabrak duluan. Anggota ya? Enggak, lu yang tabrak Ada duluan. anggota. Kata anggotanya. Ada kartu anggotanya. Saya bingung ini, Pak. Videoin aja, karena lu ada video juga. Tuh, enggak apa-apa. Ya, pertama, Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua dari kiri jalan, nggak lihat. Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah Ini. benar atau enggak, gua semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Ya, enggak apa-apa. Terus Dirbin Gakumplin Puspom TNI Kolonel Laut Joko Tri Suhartono menjelaskan hubungan sebenarnya antara supir Fortuner arogan dengan Marsda Purnawirawan Asep. Joko memastikan dari pendalaman itu terkuak antara tersangka dengan Marsda Asep tidak ada hubungan saudara. Berikut penjelasan Dirbin Gakumplin Puspom TNI Kolonel Laut Joko Tri Suhartono saat konferensi pers pada Kamis 18 April 2024. Saya selaku Dirbin Gakumplin Puspom TNI pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal tentang tindak lanjut pelanggaran yang terjadi, yang viral di media sosial. Perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaan plat dinas organik Mabes TNI ini ada ketentuan dan aturannya. Sesuai dengan STR Panglima TNI STR garing 1 Romawi 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang penggunaan nomor register TNI nomor pinjaman sesuai dengan ketentuan penggunaan nomor register plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI hanya diperuntukkan kepada prajurit TNI aktif dan purnawirawan TNI. Ini yang perlu digarisbawahi. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang bersangkutan mengajukan permohonan secara resmi, kemudian melampirkan fotokopi BPKB, kemudian STNK, kemudian pajak aktif kendaraan tersebut. Kemudian warna kendaraan wajib hukumnya berwarna hitam. Jadi ada yang menggunakan di luar hitam, itu sudah menyalahi aturan. Kemudian yang bersangkutan itu membuat surat pernyataan secara langsung kepada pimpinan untuk memohon pengajuan plat nomor dinas dengan menyertakan foto secara langsung di samping kendaraan tersebut yang akan diajukan untuk pengajuan plat nomor dinas TNI. Kemudian masa berlakunya pun ada, jadi masa berlaku nomor pinjam plat dinas itu berlaku hanya 1 tahun, sehingga nanti diperpanjang lagi kalau memang dibutuhkan kembali. Kalau tidak, nomor tidak terregistrasi untuk diperpanjang dan digunakan lagi. Sehingga dengan adanya perkara tersebut, di mana nomor tersebut masih terdaftar di registrasi Denma Mabes TNI atas nama Marsma TNI Asep Adang Purnawirawan. Itu yang perlu saya sampaikan selaku aturan di dalam pengajuan plat nomor dinas. Perlu diketahui para rekan-rekan media, perbedaan nomor registrasi resmi organik itu hanya 4 angka. Kalau bantuan itu 5 angka. Sehingga saya berharap juga kepada rekan-rekan media atau seluruh masyarakat, jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut, mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami selaku Puspom TNI. Demikian yang bisa kami tambahkan Pak Direskrim pada kesempatan press release ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau yang bersangkutan TSK ini menyampaikan ada saudaranya yang berpangkat jenderal, itu masih kita dalami Mas, untuk hubungannya. Untuk hubungannya yang bersangkutan ini, apakah betul
terkaitan dengan menyebut ada saudara kakak atau jenderal, ini masih kita dalami hubungannya. Kemudian berkait dengan perkara yang sama yang sudah kita limpahkan, yang kurang lebih 20 perkara yang sama. Nah, ini kurang lebih dari mulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Nah, kita harapkan ini menjadi viral karena arogansinya. Tapi kalau penyalahgunaan plat yang hanya biasa untuk pelanggaran lalu lintasnya, kami bekerja sama dengan Korlantas dan mungkin karena ini sudah selesai Lebaran, kita akan melaksanakan operasi gabungan terpadu dengan Korlantas, Pak, Puspom TNI. Demikian Mas jawabnya. Terima kasih. TNI sehingga dia kok bisa tahu sampai seidentik itu gitu, sampai mobil warna hitam, terus angkanya sampai hampir mirip, bahkan sudah ada pemiliknya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari Puspom TNI juga sebut kalau yang menggunakan plat dinas ini harus memiliki SIM TNI gitu. Nah, bagaimana kalau yang gunakan istri atau anak, apakah itu juga melanggar gitu? Sementara mobilnya itu resmi gitu, dia tidak memegang SIM. Terus kemudian juga bagaimana aturan di kepolisian soal apakah mobil-mobil plat dinas ini harus VIP atau bagaimana gitu Pak untuk pelaksanaan? Kan terkadang kan mereka juga butuh jalur cepat atau segala macam. Mungkin itu Pak. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi nomor spesifik tadi yang sudah saya sebutkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau memang pelaku ini itu setelah kita konfirmasi kepada atas nama Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang tadi, tidak ada hubungannya Mas. Sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak kenal. Ini mohon diketahui. Nah, modus operandi siapapun kalau dengan upaya jahat, dia bisa saja, misalkan melihat kendaraan Mabes TNI lewat plat dinas. Bisa saja pedagang plat cetak itu kan banyak kan. Nah, dia lihat angkanya, dia asal cetak pesan aja bisa saja siapapun itu. Tapi yang jelas, pelaku tersangka ini tidak ada hubungan famili atau saudara sama sekali terhadap Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang. Itu yang saya jawab. Kemudian yang kedua, untuk fasilitas terhadap istri dan keluarga itu tidak berlaku, Mas. Jadi itu tidak berlaku sehingga yang berhak menggunakan plat nomor dinas ini adalah prajurit TNI aktif dan purnawirawan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Sehingga kalau memang digunakan istri secara langsung itu tidak ada aturan yang disebutkan. Tapi kadang biasanya istri dia dibantu dengan pengemudi TNI yang sudah disiapkan dengan kelengkapan SIM tadi saya jawab sekalian, dengan dilengkapi SIM TNI juga. Demikian Mas sudah terjawab nomor 3 sekalian. Terima kasih. Kembali ke sebelah kanan. Mungkin kita batasi nanti mungkin satu lagi dengan satu lagi di situ, ya. Gitu Pak ya. Nah, sebelumnya juga sempat dijelaskan bahwa pemiliknya ini adalah kakak daripada tersangka yang merupakan purnawirawan Kowat gitu Pak. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini, apakah kakak yang bersangkutan jika memang terbukti beliau yang menyerahkan itu akan ada proses hukum terhadap yang bersangkutan juga Pak? Karena kan ada keterlibatan di sini. Yang kedua juga sempat dijelaskan bahwa proses pembuangan daripada alat bukti ini juga disebutkan saran daripada kakaknya gitu Pak. Nah, apakah ini juga ada konsekuensi hukum di balik itu semua Pak terhadap kakaknya Pak yang memberi saran seperti itu Pak? Terima kasih Mas. Jadi perlu diketahui, tadi saya sampaikan, untuk nomor pinjaman ini ada masa berlakunya, yaitu 1 tahun. Sehingga kalau tidak diperpanjang lagi, nomor kendaraan ini tidak terregistrasi dan diputihkan kembali. Nah, nomor kendaraan ini itu awal yang dipakai, yang disebutkan di dalam pertanyaannya Mas tadi, itu berakhir di tahun 2018. Sehingga ini tidak digunakan lagi.
Nah, sehingga ada pengajuan baru yang diajukan oleh Marsda TNI Asep Adang tadi dari 2023 ya. 2022 sampai dengan November di 2023. Itu sudah digunakan ke pemilik yang lain atau digunakan oleh pejabat yang lain, Mas. Sehingga hubungannya Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang ini dengan pelaku ini tidak ada hubungan famili. Demikian, Mas. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan Pak Direskrim untuk bagaimana proses tindak lanjut penyidikan lanjutannya oleh pihak kepolisian.